Shalom, Tuhan Yesus sedang di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 11 Desember 2024, yang saya dalam firman Tuhan, 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang ke-19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Hari ini sudah tanggal Kamis tanggal 11 Desember 2004. Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Kemudian lagi 6 hari kita masuk di tanggal 25 Desember, yaitu ibadah Natal Puncak, Bapak Saudara. Dan tanggal 24 malam, ibadah Malam Kudus. Kita mengingat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, dia lahir di kandang domba untuk kita. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Jadi kita kembali lagi kepada firman Tuhan, 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan. Jadi Tuhan Yesus menderita secara badan. Bapak Saudara, Kristus telah menderita penderitaan badan. Dia sudah lahir di kandang domba. Kandang domba tentu ada baunya, Bapak Saudara. Orang tuanya tidak nyaman, Maria, Yusuf. Bapak Saudara, hanya untuk kita semua. Demikian juga dia mati juga, dia menderita, ditombak di mahkota dulu, hanya untuk kita semua. Seharusnya kita yang lenyap duluan, tetapi Tuhan menebus dosa kita, umat manusia. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita harus memiliki pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Bapak Saudara, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia berhenti berbuat dosa. Jadi orang berhenti berbuat dosa karena dia sudah menderita secara badani. Badannya menderita, tubuhnya, tentu dia berhenti berbuat dosa. Sama seperti Rasul Paulus itu, dia menderita, diejek, digigit ular, bahkan ada 40 orang lebih mau membunuhnya, tapi Tuhan menyertai dia. Bapak Saudara, di ayat yang kedua, 1 Petrus 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan membuat keinginan manusia. Jadi waktu kita yang sisa jangan kita pakai keinginan untuk manusia, pesta pora, dan lain sebagainya, iri dengki. Jangan kita mempergunakan itu, iri hati. Tidak boleh itu, dosa besar. Upah dosa adalah maut. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Kalau Tuhan sudah memberkati orang, jangan iri-iri lagi. Itu haknya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Bapak saudara yang saya cintai Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menurut kehendak Allah. Jadi kita hidup harus menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Hidup seturut dengan firman. Ikuti aturan-aturan firman. Taat kepada firman, taat kepada Allah. Bukan taat kepada manusia. Itu penginjilan Petrus itu. Dia berkata, kami taat kepada Allah, bukan manusia. Itu luar biasa iman. Dia mempertahankan imannya. Bapak Saudara, yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di 1 Petrus 4 ayat yang ke-12,
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya. Jadi nyala api sebagai ujian terhadap kita. Ya. Jadi iman kita harus diuji. Ya. Supaya tambah lagi. Ya. Tuhan kasih lagi yang lebih lagi. Ya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang terjadi atas kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, yang suka mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus. Ya. Ya. Jadi Tuhan bicara pasti kita mengerti. Ada Roh Kudus. Ya. Apa gunanya Roh Kudus? Dia kasih tahu kita. Banyak orang tidak mengerti, ya, tentang Roh Kudus. Ya. Roh Kudus ngomong juga dia tidak tahu, karena pola pikirnya masih duniawi. Ya, kedagingannya besar, ya, ketimbang rohnya kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa mengerti? Percuma juga. Ya, jadi kembali lagi ke Alkitab, baca, ya, baca terus, ya. Jangan sampai berhenti, supaya tahu Tuhan bicara. Kemudian di ayat yang ke-13, 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Jadi kita bersukacita bagian yang kita dapat dari Tuhan. Bersyukur. Terutama nafas kita, kesehatan kita bersyukur. Pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ya, kita dapat dari Tuhan. Ya. Dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Jadi kita harus bergembira, bersukacita. Ya, pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaan, mujizatnya, keajaibannya. Ya, Bapak Saudara-saudara, ya, yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Manusia suka berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Perkataan. Ya, perkataan tidak pernah berubah, Tuhan. Ya. Langit dan bumi berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Jadi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Ya. Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Firman itu ya dan amin. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista. Berbahagialah kita kalau kita dinista. Ya, dengan kebenaran. Ya. Tuhan Yesus juga begitu. Ya. Disalahkan. Ya. Dia orang yang benar tapi disalahkan 2000 tahun yang lalu. Makanya baca Alkitab, paham. Ya. Karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya. Jadi roh kemuliaan, roh Allah ada pada kita. Ya. Jangan disia-siakan. Ya. Saya setiap hari baca Alkitab bisa 4 jam, 5 jam. Baca setiap hari. Ya. Saya doa-doa bulan ini sampai selesai, sampai Wahai Saudara. Ya, supaya saya ulang dari Kejadian. Ya, Bapak Saudara, baca terus. Ya, jangan sampai lemah iman kita. Ya, bukan cuma hanya hari Minggu gereja. Ya, Alkitab baca. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat yang 11, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Kita menderita karena kehendak Allah, menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Berbahagialah. Ya. Jadi kalau kita menjadi pelaku firman, luar biasa. Ya. Satu firman menjangkau dunia. Satu ayat. Ya. Saya setiap hari kirim ayat firman Tuhan di Messenger, di WhatsApp, bikin konten Jim nama Tuhan. Itu Tuhan, itu bukan saya. Tuhan suruh itu. Ya, saya yang kurang berpendidikan aja, Tuhan masih pakai saya. Apalagi saudara-saudara yang sekolahnya lebih tinggi daripada saya. Ya, Tuhan lihat hati, bukan tubuh kita, fisik kita. Ya, sama seperti Musa dan Elia. Tuhan lihat itu. Oh, ini bisa bertanggung jawab, bisa patut dicontoh, dipakai. Ya, ini luar biasa itu, saudara.
menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Kita harus berbuat baik. Jiwa kita, roh kita berbuat baik, berkasih. Ya, itu yang penting, Bapak Saudara. Jangan tinggi diri, ya. Rendahkan diri, ya. Iri dengki jangan, lain sebagainya, memfitnah, bertahwa dan sebagainya, ya. Hancurkan semua itu, ya. Jangan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi kita harus berbuat baik kepada Pencipta yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia adalah Pencipta. Ya, Dia lahir di kandang domba Bethlehem. Ya, untuk siapa? Padahal Dia ada. Ya, kita masuk di bulan Natal. Ya, sebentar lagi masuk 2025 tahun baru. Tidak lama lagi, tinggal hitung hari lagi. Kita patut bersyukur atas cinta kasih Tuhan itu. Ya, jadi iman kita harus menyala-nyala. Ya, sama seperti lampu Natal di belakang saya. Ya, menyala-nyala. Itu simbol itu. Jangan mati iman kita. Baca firman Tuhan, iman kita hidup, menyala-nyala. Ya. Roma 12 ayat 11. Ya. Menyala-nyala roh kita dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, semua berjalan. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis 19 Desember 2004, di 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.